Kalau nyebut nama Allah. Oh, dia tu bohong Pak Ustaz. Bohong urusan dia dengan Allah. Kalau dia bohong, dia nerima akibatnya. Tapi kita telah mendengar menyebut nama Allah, minta sesuatu, kita tak beri, kita pun kualat juga. Nabi Khidir alaihissalam punya pakaian satu stel saja. Dia tidak ada uang, Nabi Khidir. Seorang hamba Allah datang meminta, berilah aku sesuatu biwajhillah, kata dia. Orang minta, berilah aku sesuatu dengan izin zat, kebenaran zat Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kata Nabi Khidir, kau meminta orang yang salah, kau telah membebani aku. Aku ni harta aku cuma ini, baju yang aku pakai ini, dan tidak ada. Tapi karena kau sudah menyebut biwajhillah, terserah dalam perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain untuk melanjutkan mudzakarah kita, kajian kita, yakni kitab Nasihatul Ibad, ya, sambungan pembahasan kita yang lalu dalam ungkapan dari seorang sahabat Nabi SAW, ya, yang bernama Umar radhiyallahu anhu. Nah, Umar radhiyallahu anhu berkata, beliau menyatakan, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi masalihil a'mal. Saya ulangi ini ya. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Wa an Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Jadi ada dua ungkapan dari Umar dan juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perkataan Umar menyatakan kemuliaan dunia. Ya, saya ulangi. Izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Wa izzul akhirati bis salihil a'mal. Sedangkan kemuliaan akhirat itu dengan kebaikan amal. Maknanya, arti makna ini, ya. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Fala tataqawwa umurud dunya wala tasluhu illa bil amwal. Tidaklah akan kuat urusan dunia ini dan tidak akan baik urusan dunia ini kecuali dengan harta. Kita pun tak bisa buat apa-apa kalau tak ada harta. Apa mau dibuat? Ini mau dipahami betul ni, ya, makna ini mau dipahami. Jadi tidaklah kuat urusan dunia, tidaklah baik kecuali dengan harta. Nah, demikian juga wala tataqawwa umurul akhirah wala taslahu illa bil a'mali salihah. Tidak akan kuat juga urusan akhirat dan tidak akan baik urusan akhirat kecuali dengan amal salih. Jadi ini mau dipahami, artinya kita memang perlu dunia. Bukan berarti kita hidup suruh benci dunia, tidak. Cuma yang berbahaya itu jangan tertipu dengan itu yang tak boleh.
Apa ciri-ciri orang tertipu dengan dunia? Ibadah lemah. Ya, tatkala dia meraih dunia, maka ibadahnya lemah. Di situ Allah tak senang. Itulah yang sering dikatakan inna dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Berarti orang yang terlena dengan dunia, lupa ingat kepada Allah, itu tertipu. Ya, tertipu dia. Nah, tapi orang mukmin juga perlu dunia untuk apa? Bekal ibadah. Kalau tak ada dunia, gimana pergi haji? Ayo. Kalau tak ada dunia, bagaimana mau zakat? Nah, padahal Nabi menyatakan tangan di atas lebih baik. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya memberi itu lebih mulia daripada meminta. Bahkan orang yang sering minta jatuh kehormatannya. Orang miskin wajarlah minta, banyak duit pun masih minta. Ini lebih hina lagi. Makanya apapun dalam agama ini, orang miskin minta, tapi ada dua macam. Orang miskin itu ada yang senang meminta, ada yang tak senang meminta. Dia miskin tapi malu meminta, kehormatannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang miskin yang meminta. Tapi ingat, salah ke dia meminta? Tidak. Dia meminta boleh dalam pandangan agama, tetapi ingat ya, tapi kemuliaannya berkurang dibandingkan orang miskin yang tidak mau meminta. Kapan kita boleh minta? Ini ya. Kapan kita boleh minta? Dalam hadis Nabi SAW, kita dibolehkan minta kalau tak cukup makan 2 kali sehari. Artinya saya punya jatah makan 1 hari cuma sekali, boleh minta. Karena untuk malam belum jelas. Tapi kalau saya punya persiapan makan 1 hari 2 kali, tak boleh minta, kata Nabi. Saya kira si jamaah ni 1 hari 2 kali makan lebih pula. Lebih. Jadi Nabi mengajarkan kemuliaan. Ya, kemuliaan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau zakat tidak masalah. Zakat masih boleh menerima. Orang yang punya simpanan 2-3 juta masih boleh terima zakat. Tapi kalau meminta itu lain hukumnya. Meminta itu lain hukumnya. Di sinilah jelas bahwasanya kemuliaan seorang hamba itu dia akan malu kalau banyak meminta. Nah, bahkan ya, Aisyah radhiyallahu an berkata, ada situasi kami dalam keadaan sulit, kata Aisyah. Waktu kami dalam keadaan sulit, kami itu maksudnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kami keadaan sulit, kami sudah biasa makan 1 hari sekali dan makan diselingi, 1 hari makan, sehari tidak. Udah terbiasa itu bagi kami, kata Aisyah. Karena hidup tak selalu nyaman, ada situasi-situasi sulit. Apalagi umat Islam waktu dia boikot sama orang kafir Quraisy, tidak boleh ada perdagangan, tidak ada muamalah, tidak ada perkawinan, diputuskan hubungan, boikot 3 tahun. Itu tak jelas namakan. Ya, tak jelas namakan. Itu situasi yang sulit dan kami harus bersabar. Nah, jadi keluarga Nabi tak makan sudah biasa. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Kalau saya buka bab puasa ni takut kita.
Nabi itu puasa wisal. Tahu puasa wisal? Sambung menyambung. Jadi masuk maghrib Nabi tak makan, besok sambung lagi puasa. Ini tak boleh diikut. Ini khusus Nabi. Makanya Nabi itu orang yang kuat, zahir batin dia kuat menghadapi hidup. Ya, Nabi tidak mau menghinakan dirinya. Ya. Kuat Nabi itu, puasa wisal. Sahabat mandang Nabi tak makan tak minum berhari-hari, ikut. Ada yang ikut, kurus kering badannya. Itu kurus kering. Nah, jadi istrinya lapor, ya Rasulullah, suami aku siang dia puasa, malam dia ibadah, aku pun tak disentuhnya. Yalah, kau dah tak makan tak minum ada semangat. Ya, kalaupun ada semangat, tenaga tak ada. Jadi itu. Akhirnya istri itu lapor dengan Nabi. Nabi tanya dengan suaminya itu, kenapa kau puasa wisal? Istri ada hak, mata ada hak, tubuh ada hak. Aku ikut engkau ya Rasulullah. Yang itu sahabat tu. Sahabat ni cemburu lihat Nabi. Apa dia buat Nabi mau ikut? Dan dia tak tahu ada batasan-batasan yang diatur oleh Allah. Kata Nabi, kau jangan ikut aku ni menginap, dalam malam tu aku tidur, Allah beri aku makan. Makan apa tu? Inilah makanan yang tak berwujud. Jadi makanan tak berwujud. Jadi Allah beri kenyang ya, walaupun tak makan. Itu kata Nabi, Allah beri aku makan. Padahal kata Aisyah tak ada sesuatu yang dimakan, tapi Nabi kenyang diberi Allah SWT. Ingat belajar tauhid kemarin, yang mengenyangkan nasi ke Allah? Itu belajar tauhid. Jadi kalau kita belajar tauhid, puasa ini kecil, tak masalah, enteng dia. Kerana kita meyakini yang mengenyangkan Allah, bukan makanan. Yang menghilangkan haus Allah, bukan minuman. Kalau ada tauhid macam ini, kuat, bisa ikut Nabi SAW. Cuman berat sikit. Ya, sedikit berat. Jadi kembali kepada pembahasan kita ini, saya terus terang tidak menafikan dunia. Kita perlu dunia, ibadah perlu dunia. Mau pakai baju nutup aurat harus ada duit, belilah pakaian yang pantas, yang sopan. Kemudian apa lagi? Kendaraan untuk pergi ke mana-mana, dakwah dan sebagainya. Zakat, perlu bantu orang miskin, ada rezeki. Haji, lebih besar lagi ongkosnya. Berarti apapun kemaslahatan dunia, baik hubungan dunia untuk ibadah, perlu harta. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, wa izul akhirati bi masalihil a'mal. Kemuliaan akhirat itu hanya didapatkan dengan amal saleh. Beramallah. Siapa kepingin mulia di akhirat, banyak-banyak beramal. Mana amal yang paling afdal? Banyak, apalagi masuk Ramadan. I'malu fasallallahu amalakum wa rasul. Beramallah, Allah akan lihat amalmu dan Rasul juga akan lihat amalmu. Mana amal yang terbaik? Ini Ramadan. Ayo, jangan ada tamani, pendekkan angan-angan. Jangan berfikir nanti ketemu Ramadan akan datang. No, belum tahu kita. Ya, kita belum tahu. Saya pun tak bisa menjamin diri saya ketemu atau tidak besok, lusa dan sebagainya. Ya, saya tak bisa menjamin. Apalagi jamaah sekalian. Dulu pernah saya sampaikan dalam bab puasa sunnah. Ya, puasa sunnah, seorang raja yang zalim, ya, namanya siapa kemarin? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu dia tidak bisa makan kecuali ditemani. Maka pengawalnya mencari orang kampung untuk menemani dia makan. Dia dalam perjalanan, pasang tenda, dia makan.
Gubernur dia gubernur yang zalim. Begitu dipanggil orang kampung tu dapat, ada apa tuan? Temani aku makan. Raja, gubernur, maaf tuan, saya tak bisa makan, saya memenuhi undangan. Undangan siapa? Undangan Allah, Tuhan semesta alam. Apa maksud kau? Aku hari ini puasa, padahal puasa sunnah tu. Kata Hajjaj bin Yusuf, bukalah, kau makan sekarang ni, ini makanan yang mungkin kau hidup baru inilah makan yang paling nyaman untuk kau. Makanan raja, dia orang kampung. Nah, kau batalkan, kau makan ni, ini makan yang terlezat bagi kau. Dia bilang apa? Nyaman tu cuma di lidah, kata dia. Lewat lidah. Tanya orang sakit, nyaman tak makan? Pahit semuanya. Air pahit, makanan semuanya pahit. Tak ada rasa. Apa sebab? Lidah. Nyaman tu di lidah. Lewat lidah sama, keluarnya sama. Tu hebat tu. Orang dah kuat ibadah, beramal, tak mau memutuskan amalnya. Dan Tuhan menyuruh saya membatalkan hari ini, suruh ganti besok atau lusa. Bisakah Tuhan menjamin umur saya sampai besok? Malu raja. Itu di luar kekuasaan aku tadi. Jangan berani pastikan, kata dia. Aku pun tak tahu masih bisa lihat matahari ke tak besok. Itu orang beramal begitu. Amal saleh ada kesempatan lakukan, jangan menunggu-nunggu, rugi nanti kita menyesal. Al-waqtu thamin fala tudayyi'hu, kata ulama. Waktu tu mahal, jangan kau sia-siakan. Nanti dalam kubur menjerit, minta kembali ke dunia nak beramal. Kenapa? Waktu lewat kosong, tidak ada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan menyesal. Siapa pun, walau ahli surga menyesal. Hadis Nabi menyatakan ahli surga menyesal. Kenapa ya Rasulullah? Dia ingat dahulu hari-hari dilaluinya kosong, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dilihatkan bagaimana pahala orang banyak berzikir. Orang yang kena musibah tinggi derajatnya, yang tak kena musibah dia bilang, ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku mau badan aku dipotong-potong, kata dia. Karena besarnya pahala orang kena musibah. Minta pula, minta musibah. Sekarang jangan minta musibah. Kalau dapat, terimalah, udah, sabar saja. Jadi semuanya ahli surga saja menyesal, apalagi ahli neraka. Ahli neraka, na'udzubillah. Jadi banyak-banyak beramal. Ayo, ini tak lama lagi kita 10 akhir. Jangan buang sia-sia ni, InsyaAllah pertemuan akan datang hari keberapa ni? Ini 17 20 24 masih 10 akhir tu. Kau dah salah itikaf sini ya. Itikaf belum? Itikaf kan? Malam 21, malam 22 di Masjid Al-Fajar. Malam 23, 24 Sirajuddin. Sirajuddin berarti. Di sini 25, 26. 27, 28 Saiful Islam, 29 Baitur Rahim. Ayo jamaah, makin 10 akhir makin mahal. Ayo kita beribadah. Mulainya jam 1.30 ya, jam 1.30, jam setengah 4 selesai, 2 jam je kita, 2 jam salat tasbih, salat tahajud, zikir, khataman, selesai. Setengah 4 kita sahur. Saya mengajak jamaah, ayo berjamaah tu enak. Kita tak capek kalau jamaah tu. Ada support, ada semangat. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini menjadi bekal kita yang paling mahal tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kemudian ya selanjutnya wa an Utsman radhiyallahu anhu berkata, Utsman bin Affan berkata,
hammud dunya zulmatun fil qalbi, kesedihanmu terhadap dunia itu menyebabkan gelapnya hati. Ini lain masalah ni. Artinya apa? Dia menginginkan dunia tak dapat. Hati-hati ni. Kalau tadi lain ya masalahnya, dia dapat dunia untuk kemaslahatan hidup dan agamanya. Tapi yang kedua permasalahannya lain. Dia disusahkan masalah dunia, yang diinginkan tak dapat. Yang begini kata Nabi, begini kata Umar. Siapa tadi? Utsman bin Affan. Itu kegelapan hati. Yang tak dapat jangan diangankan. Sakit pikiran. Malam nanti tak tidur. Kenapa aku tak dapat? Seharusnya aku dapat. Rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rezeki saya tak pernah berpindah dengan jamaah. Rezeki jamaah tak bisa berpindah dengan saya. Makanya tak boleh iri kalau orang dapat rezeki, kerana ada yang membagi. Allah yarzuqu man yasha, Allah lah yang menetapkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Yuk tenangkan hati, mantapkan tauhid la ilaha illallah. Jangan disusahkan masalah rezeki. Kita berjalan saja, kita laksanakan, berusaha. Yang dapat itulah dibagi Allah. Yang tak dapat jangan dipikirkan, tak bakal datang. Sakit pikiran. Saya pernah beri perumpamaan dulu. Ulama buat syair, hai penuntut dunia, hai pencari dunia, kau capekkan dirimu berkeliling mencari sesuatu yang tak dijamin sama Allah. Lama, capek, habis waktu. Walaupun Allah beri kau sayap seperti burung, terbang untuk mengambil sesuatu yang bukan untuk engkau, tak dapat, katanya. Tak bakal dapat. Tapi kalau Allah tetapkan untuk engkau, walaupun rezeki tadi di punggung singa, di pundak singa, pasti kau dapat. Artinya apa yang kedua ini maknanya? Kalaulah sulit bagaimanapun, kau membayangkan ini pasti sulit, tapi Allah takdirkan untuk engkau, pasti kau dapat. Ya, bagaimanapun kau pasti dapat. Itu keyakinan. Jadi jangan sampai masalah dunia menyebabkan kita susah. Ya, kesusahan terhadap urusan dunia menyebabkan hatimu gelap. Sebaliknya, sebaliknya. Wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kesusahanmu terhadap negeri akhirat menyebabkan hatimu bercahaya. Ini bagus. Susahkan pikiran kau akhirat. Pandang nasibmu bagaimana nanti di akhirat. Dalam kubur selamat dah, lepas dah pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dibangkitkan di hari kiamat, ada penutup badan dah, atau kita telanjang, digiring nanti di atas sirat, lancar nak kita berjalan, ditimbang amal berat nak kebaikan dengan kejahatannya, bisa ke surga kah atau ke neraka kah? Pikirkan, susahkan dirimu tentang ini, kata Nabi, insya-Allah bercahaya hati kita. Makanya kalau orang meninggal, pergilah takziah, lihat, biar kita mikirkan diri kita gimana nanti. Maka nasihat ada dua. Yang pertama berbicara Al-Quran, yang kedua mohon maaf, kematian. Dosa ngomong, lihat mayat, langsung dapat nasihat. Itu perenungan yang luar biasa, kata Nabi. Mandang mayat, langsung ada perbaikan untuk beramal. Mandang mayat, ingat dalam kubur. Mandang mayat, nanti kembali di akhirat. Nah, proses akhirat inilah menyebabkan hati kita bercahaya nanti, insya-Allah. Udah pernah belum pikirkan begitu? Banyak-banyak pikirkan begitu. Kita bakal kembali ke sana. Ya, sahabat lagi duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertawa-tawa. Apa kata Nabi? "Law ra'aitum ma ra'aitu la baqaitum katsiran." La baqaitum katsir. Kalaulah kau melihat apa yang kau lihat, kata Nabi, kau pasti sedikit tertawa dan pasti banyak menangis. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah. Sahabat berkatanya,
Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Ra'aitun nar wal jannah. Aku telah lihat neraka dan aku telah lihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah lihat, kita belum. Walaupun belum lihat, percayalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo renung-renungkan jamaah, bagaimana nasib kita nanti kalau kita berada dalam tanah. Tanah ini bersumpah. Tanah bersumpah dengan kita tatkala kita berjalan di atas bumi. Tabqi ma bi batni. Tadhhak fi batni. Tadhhak fi zahri wa tabki fi batni. Kata bumi bilang, ketawalah kau di atas punggung aku, tapi nanti kau akan menangis dalam perut aku. Bumi bersumpah, dia akan bisa menghempit tubuh kita nanti dalam kubur. Tidak ada seorang hamba, kata Nabi, bumi akan menghempit dalam kubur kecuali Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, kata Nabi, dia masuk dalam kubur, terhimpit bumi, tapi setelah itu melebar, meluas, dan sejauh mata memandang taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir kita bukan Sa'ad bin Mu'adz, kita bukan sahabat Nabi, takutnya begitu masuk bumi menghimpit, semakin menghimpit. Ya. Tulang-tulang kita patah, kata Nabi. Tulang rusuk meremuk, hancur. Tapi tak bisa lagi kau harapkan pertolongan kecuali amal saleh yang kau lakukan. Maka beramal salehlah banyak-banyak, dan ingatlah nasib kita nanti waktu menghadapi kematian, berada dalam kubur dan juga berada nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita digiring bersama hamba-hamba Allah yang saleh, dan kita digiring bersama guru-guru kita, para mursyid kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, nah ini saja sedikit saya sampaikan, ya, renungkan. Ini kalimat hikmah yang indah dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya silakan mudzakarah, kita tanya jawab. Tentang mengamalkan zikir. Nah, bolehkah saya mengajar anak dan isteri? Kan pertanyaan begitu kan? Kalau mengajarkan cara berzikir tidak masalah, tapi memberikan ijazah tak bisa. Ijazah itu harus ditalkin. Penalkinan itu bukan wakil talqin yang menalkin, pada hakikatnya mursyid. Mursyid itulah yang menalkin seseorang yang akan berzikir, makanya perlu penalkinan. Kalau dah ditalkin baru sahlah pengamalannya. Adapun ilmu cara berzikir boleh, tak masalah, tapi mengamalkannya jangan dulu, harus ditalkin. Yang kemarin itu lupa saya jawab, ada satu yang tertinggal. Masih ingat Pak kan? Itu. Sekali itu. Yang lain? Ya. Saya akan baca dasar. Saya tanyakan, minta dengan Allah, hanya apakah sama yang dimaksudkan dengan meminta sesama hamba? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang malu, malu minta dengan Allah. Katanya, apa yang diberikan, yang diberikan Allah khususnya, ini banyak yang lalai, banyak yang melanggar, malu kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 golongan, ya, ada 3 golongan. Dari pertanyaan Pak Haji Nasir ini ada 3 golongan. Golongan yang pertama, orang minta, ya, meminta kepada manusia. Tadi sudah kita bahas. Ini menjatuhkan kemuliaan dia selaku hamba Allah. Ya. Kecuali situasi tadi dia tak cukup makan 2 kali 1 hari, boleh minta, tidak tercela dia, boleh. Nah, orang yang sering meminta pada kondisinya dia mampu, ini hina di hadapan Allah. Nanti hari kiamat dia punya pipi ini rontok daging. Kenapa? Malunya dengan Allah. Ya. Yang kedua, ada orang meminta kepada Allah, minta kepada Allah saja, tak meminta sama manusia. Oh, ini bagus, berarti tepat sasaran. Dia tahu segala urusan di alam ini Allah lah yang mengaturnya, maka banyak-banyak minta kepada Allah, itu yang terbaik. Bagus. Dia tahu betul, akulah
Tuhan, akulah pengatur alam, akulah yang mengatur semuanya. Berarti minta dengan Allah itu sangat tepat. Yang ketiga tadi tanya tu, ada orang malu minta dengan Allah. Alasannya apa? Saya malu banyak melanggar hukum Allah, saya malu nikmat Allah begitu banyak, bagaimana mau minta lagi? Boleh ke seperti ini? Boleh. Jangan ngomongnya. Jangan ngomongnya depan orang malu minta sama Allah, di belakang orang minta. Itu bohong namanya itu. Kalau memang betul, itu yang lebih terbaik lagi. Malu minta sama Allah dan tidak mau minta sama manusia, ibadah saja kepada Allah. Itu boleh, tidak masalah. Kan ada hadisnya, man syaghala dzikri an mas'alati a'taituhu afdal minas sa'ilin. Siapa yang sibuk ingat kepadaku, beribadah kepadaku dari minta kepadaku, lupa minta kerana banyak ibadah, aku beri dia lebih afdal dari yang meminta, kata Allah. Ini tidak masalah. Kita ni ibadah sikit minta banyak, tak sesuai kah? Sebenarnya seimbang, banyak ibadah banyak minta itu bagus. Tapi ada hamba Allah yang sibuk ibadah lupa minta. Oh, ini bagus, tidak masalah. Yang penting jangan minta sama orang. Jadi minta kejujuran Pak Haji, jujur nak. Tak minta sama Allah, tapi jangan minta sama manusia. Kemudian yang terakhir, saya ni banyak minta sumbangan, macam mana? Kalau memang betul kita menjalankan amanah untuk rumah ibadah, apa salahnya mengajak orang berlomba-lomba dalam kebaikan, menyisihkan rezeki untuk bangun rumah ibadah, jadi amal sedekah jariah, boleh. Yang penting pasang niat yang betul. Memang harus ada petugas minta sumbangan, ya kan? Kita nak bangun surau, bangun masjid, gimana nih? Adalah petugasnya, siapa kita tunjuk dan sebagainya. Oh, ini bagus, tidak masalah. Mengajak orang dalam kebaikan, ya. Sekali itu. Yang lain? Tolong kita dengan Allah. Kalau kita mau mulia, jangan biasakan minta dengan orang. Tapi nanti kalau orang minta datang ke rumah, jangan diusir. Jangan pula diusir pula. Nanti orang minta aku datang, kau tak malu ke sama Allah? Udah. Ini bukan untuk orang lain, untuk kita ini. Orang miskin ke rumah meminta, wajar kita beri kalau memang dia miskin. Ini untuk kita tahap lebih mulia lagi di hadapan Allah. Itu maksudnya, ya. Jadi orang datang ke rumah, berilah sesuatu. Kalau memang dia orang susah dan sebagainya, boleh. Ini kita belajar untuk kita dengan Allah, betulkan kemuliaan kita di hadapan Allah. Apalagi kalau orang minta biwajhillah, itu bahaya tu. Biwajhillah, aku minta kau dengan kebenaran zat Allah. Oh, beratlah. Yang tak beri kualat, kau dah nyebut nama Allah. Oh, dia tu bohong Pak Ustaz. Bohong, urusan dia dengan Allah. Kalau dia bohong, dia nerima akibatnya. Tapi kita telah mendengar menyebut nama Allah, minta sesuatu, kita tak beri, kita pun kualat juga. Saya begitu, berbaik sangka. Kalau dia bohong, dia terima akibat. Tapi kalau dia jujur, kita berakibat kalau kita tak memberi dia. Ya. Nabi Khidir alaihissalam, dia punya pakaian satu apa? Satu setel saja. Dia tidak ada uang, Nabi Khidir. Seorang hamba Allah datang meminta, berilah aku sesuatu biwajhillah, kata dia. Orang minta,
berilah aku sesuatu dengan izin zat kebenaran zat Allah Subhanahu wa taala. Oh, kata Nabi Khidir, kau meminta orang yang salah, kau telah membebani aku. Aku ni harta aku cuma ini, baju yang aku pakai ini, dan tidak ada. Tapi karena kau sudah menyebut biwajhillah, terserah kau terhadap diri aku ni. Kau jual boleh, dijual. Jadi hamba sahaya, dijual Nabi Khidir. Duitnya dikasihkan sama orang minta. Tak bisa nolak sampai jual diri jadi hamba sahaya. Akhirnya dijual lah di pasar, harga sekian, hamba saya dibeli lah. Nabi Khidir tu udah ada umur, dibelilah seorang kaya bekerja di rumah dia. Hamba saya tak digaji. Itulah susahnya hamba saya bila dibeli itu, tak ada upahnya. Kata Nabi Khidir, kata orang rumah bilang, kau tunggu di rumah ni, diam-diam dia di rumah ni, aku sian melihat kau. Jangan, kata Nabi, aku ni biar tua begini aku bisa bekerja. Kalau kau bisa bekerja, bisa kau mindahkan batu tu. Bisa, kata dia. Ditinggalkan sama tuannya, dikerjakan batu, dipindahkannya sebelum maghrib selesai. Terkejut orang rumah tu, luar biasa betul kau ni. Ini bisa dikerjakan sampai 4-5 hari, tapi sehari selesai. Besok juga begitu, dia bangun rumah. Orang rumah tengah bangun rumah, bagus, belum selesai. Tuan, beri aku pekerjaan. Kita Nabi Khidir bilang, kau bisa membetulkan rumah ni, bisa menyempurnakan, bisa dikerjakannya selesai, belum balik maghrib selesai dah. Segala kerja yang berat-berat dikerjakan, semuanya selesai. Akhirnya tuan rumah terkejut, tanya langsung, kau ni siapa? Malam aku tak tidur mikirin kau ni, kata. Kau ni manusia ke bukan? Akhirnya dia mengaku lah, ya, tolong beritahu aku biwajhillah, siapa kau? Kata orang rumah bilang, oh itu dengan kebenaran zat Allah, beritahu aku siapa kau ni, tak bisa bohong dia. Dia bilang, aku Khidir. Nabi Khidir, kenapa kau jadi hamba saya? Kalimat itulah, kata dia, yang kau ucapkan biwajhillah, itulah menyebabkan aku menjual diri aku. Dia bilang, dia minta sedekah dengan nyebut zat Allah, aku tak punya harta, aku jual diri aku jadi hamba saya, uangnya aku kasihkan kepada dia. Jadi hati-hati, kata dia bilang, kalau orang dia minta dengan biwajhillah tak dikasih. Ya. Maklumlah, orang boleh nyebut nama Allah, terdesak ada tu. Tapi kalau bohong, dia terima akibatnya. Ya, tak akan berkah rezeki yang kita makan kalau bersumpah bohong, bahkan bawa mudarat. Termasuk juga sumpah palsu orang berdagang nyebut nama Allah, sumpah palsu, dosa besar, dan akan diazab oleh Allah di hari kiamat, dan tidak diringankan azabnya. Dia bohong, ini barang bagus, harga sekian, bohong dia. Jadi pedagang, ya pedagang ni pun kena juga. Ya, padahal pedagang ini kata Nabi, ya, at-tajirus shadiq yaumil qiyamah ma'al anbiya, pedagang yang jujur di hari kiamat, yang jujur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat pedagang ni, bisa dengan Nabi kau dia jujur, kau sebaliknya bisa pisah jauh. Bisa tu Nabi ke surga, dia naudzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Ya, sekali itu cukup dah, ya, insyaallah nanti kita sambung lagi.